Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Kita lihat bahwa PSSI selama ini sangat kekeh, sangat teguh memegang prinsip tentang tidak boleh ada campur tangan pihak luar dalam setiap kegiatan atau kebijakan federasi, lebih khusus terhadap pemerintah dan juga oleh pihak-pihak di luar pemerintah. Tetapi belakangan ini banyak kejadian, banyak fakta yang memperlihatkan bahwa PSSI sekarang sangat mudah diintervensi. Semua rekan, sahabat, dan teman, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Menarik, dalam beberapa bulan terakhir atau katakan saja sejak periode kepemimpinan Erick Thohir di PSSI sejak Februari lalu sampai saat ini, gejolak atau turun naik masalah karut marut di sepak bola Indonesia sering mewarnai pembicaraan di masyarakat. Dan kali ini saya ingin menyorot PSSI, khususnya ada campur tangan pemerintah, tetapi PSSI sekarang mulai mengabaikan itu. Bahkan bukan saja oleh pemerintah, oleh badan-badan yang tidak jelas bisa sekarang mengusik kebijakan atau organisasi PSSI. Kita lihat bahwa sejak kejadian Kanjuruhan yang kemudian melibatkan FIFA dan pemerintah, maka diksi intervensi yang selama ini menjadi sebuah senjata pamungkas bagi PSSI untuk mengamankan dirinya mulai luntur. Ketika kejadian tragedi Kanjuruhan 2 Oktober, kita lihat bahwa itu di masa periode Muhammad Iriawan ya, tahun lalu 2022, pemerintah dan FIFA langsung jelas-jelas turun tangan, dalam tanda petik mengobok-obok organisasi PSSI. Karena memang ya saya kira wajar-wajar saja, khususnya tentang kejadian Kanjuruhan tersebut yang menewaskan 135 penonton. Nah, belakangan dalam perjalanan ketika muncul Erick Thohir dengan kepengurusan barunya, maka bahkan semakin lunak PSSI membuka diri kepada pihak luar, khususnya pemerintah, di mana kerjasama antara pemerintah dan PSSI ini kelihatan mesra betul. Lebih khusus lagi dalam membangun tim nasional atau menunjang kegiatan-kegiatan PSSI lainnya yang berhubungan dengan tim nasional dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan lewat diplomasi Erick Thohir, ya pemerintah akhirnya dengan tangan bermurah hati untuk mau membantu PSSI. Dan terkini ada dua kejadian yang sangat menonjol tentang bahwa PSSI sekarang ini sangat mudah untuk diterobos oleh pihak luar, yaitu pemerintah. Dan lagi ada Satgas Anti Mafia Bola Independen. Nah, ini menarik. Pemerintah memang saya kira selama ini memang pantas harus bekerja sama dengan federasi, tetapi federasi memang memosisikan diri untuk tidak bergandeng tangan dengan pemerintah. Namun belakangan sudah terbuka. Buktinya Presiden Joko Widodo sudah meletakkan batu pertama di IKN untuk pembangunan 8 lapangan latihan sepak bola. Sebuah langkah yang baik, positif dan produktif untuk sepak bola kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya sebuah satgas yang minggu lalu sudah saya angkat juga di Rise Soccer TV, yang kerjanya nanti memiliki 2 target untuk diselesaikan, yaitu melakukan investigasi tentang kejadian-kejadian pengaturan skor atau perjudian di sepak bola dan melakukan transparansi atau mengontrol federasi untuk melakukan transparansi keuangan. Satgas ini saya mencoba menghubungi Ketua Umum Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Saya bahkan bertanya, ini Satgas ini bekerja berdasarkan payung hukum apa dan SK-nya dari siapa?
Karena bila siapa yang menandatangani SK mereka, ini pribadi atau institusi ini akan bertanggung jawab. Tetapi saya tidak mendapat jawaban yang positif dan pasti, dan ternyata muncul di pembicaraan masyarakat sepak bola, Badan Satgas Anti Mafia Bola Independen ini dibentuk oleh sekelompok orang dan berdiri sendiri, tidak di bawah PSSI dan juga tidak di bawah pemerintah. Wah, ini aneh nih, aneh. Karena kok ada sebuah badan yang tidak jelas juntrungannya bisa nanti mengobok-obok sebuah federasi yang legal baik oleh pemerintah Republik Indonesia maupun oleh Federasi Sepak Bola tertinggi dunia FIFA. Ini aneh, ini aneh. Karena badan ini akan memeriksa dan memberikan transparansi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan di federasi, dan juga bisa membuktikan siapa-siapa yang terlibat dalam pengaturan skor di sepak bola. Sungguh aneh, sungguh aneh. Pertanyaannya, ketika tahun 2010, ketika itu presidennya adalah Pak Bambang Susilo Yudhoyono, SBY, yang menginstruksikan untuk membuat sebuah tim yang akan mereformasi sepak bola, dan PSSI saat itu dipimpin oleh Nurdin Halid. Dilakukanlah KSN, Kongres Sepak Bola Nasional di Malang pada 2010. Hasil rekomendasi dari tim ini yang dipimpin oleh Pak Agung Gumelar, salah satu butirnya yaitu meminta supaya pemerintah membentuk sebuah badan independen yang tugasnya adalah mengontrol seluruh kebijakan dan kinerja PSSI dan akan dilaporkan ke pemerintah. Ketika rekomendasi ini sudah matang dan dibawa kepada sidang pleno untuk diputuskan, PSSI dengan tegas menolak butir tersebut dari 7 butir rekomendasi yang disampaikan. Nah, ini memperlihatkan bahwa memang PSSI kekeh teguh tidak boleh ada intervensi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Nah, kembali ke posisi terkini, kok ada sebuah badan Satgas Independen Anti Mafia Bola yang dengan mudahnya bahkan dirangkul oleh PSSI untuk melakukan investigasi. Saya kira iklim ini, kalau memang ini sudah terbuka dan dibuka oleh PSSI sendiri untuk siapa saja bisa terlibat mengintervensi dalam kinerja PSSI maupun keputusan-keputusan strategi yang diambil PSSI, saya kira bagus. Dan kedepannya diksi intervensi ini jangan lagi digunakan oleh PSSI untuk membela diri atau mempertahankan diri dari kritis atau dari kritik-kritik membangun dari masyarakat, sehingga Satgas ini akan menjadi pembuka jalan, pembuka keran bagi perubahan total di tubuh PSSI. Ya, dengan kata lain, PSSI memang menjadi milik masyarakat, sehingga siapapun bisa mengoreksi dan PSSI harus dengar, ikuti. Tetapi kalau ini nantinya berhenti di sini dan tidak boleh lagi ada satgas seperti ini, mendingan sekarang Pak Erik yang terhormat, Anda menolak saja satgas ini, karena satgas ini juga tidak jelas juntrungannya. Bahwa kemudian Anda dalam jumpa pers, ya Pak Erik mengatakan bahwa satgas ini sudah diketahui dan diterima keberadaannya oleh Presiden Joko Widodo. Saya kira ya sah-sah saja itu pernyataan Pak Erik. Tetapi sekali lagi saya juga minta untuk urusan satgas ini sebaiknya jangan melibatkan Pak Presiden Joko Widodo maupun pemerintah, karena jelas Pak Presiden sendiri mungkin tidak tahu, tidak mengetahui secara dalam, secara detail keberadaan dan tugas fungsi daripada Satgas Anti Mafia Bola Independen ini. Jadi sekali lagi, untuk urusan seperti ini sebaiknya Presiden Joko Widodo tidak perlu dibawa-bawa. Biarlah mereka yang mendirikan dan membentuk sendiri badan ini, biarlah mereka bekerja. Nanti mereka kemudian melaporkan kepada masyarakat. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ke depan, atau setahun, atau 10 tahun, kita tunggu aja Satgas ini mau bekerja seperti apa nantinya. Dan masyarakat tentu akan juga mengontrol dan mengawasi.
kinerja Satgas ini nantinya. Jangan hanya sampai pada pernyataan pers saja bahwa ada Satgas ini, tetapi kemudian hilang entah kemana, di bawah angin laut, angin malam, atau ya memang hanya sebuah pencitraan. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.